Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Iradatuka, keinginanmu, at-tajrida, untuk lepas dari kesibukan urusan duniawi, ma'a iqamatillahi iyaka, padahal Allah telah menempatkanmu di sana, fil asbabi minasyahwatil khafiyati, itu termasuk syahwat khafiyah, termasuk syahwat yang tersamar. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyaka bitajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah melepaskanmu dari itu, sama saja dengan mundur dari tekad yang luhur. Di sini dikatakan dalam masalah sikap orang yang arif ketika dianugerahi ahwal tajrid dan ahwal istigol. Tajrid adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kesibukan duniawi. Sebaliknya, istighol adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kesibukan duniawi. Jadi bisa dikatakan tajrid itu kebalikan dari istighol, atau istighol itu kebalikan dari tajrid. Yang dimaksud kesibukan duniawi adalah kesibukan-kesibukan yang tujuan akhirnya bersifat keduniaan, seperti bekerja, berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Ya, berdagang, bertani, bekerja, usaha, macam-macamnya banyak. Nah, keinginanmu atau keinginan seseorang, keinginan manusia untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya, padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu untuk dijalani. Bahkan saat menjalaninya pun agama tetap terjaga. Sifat tamak tetap jauh dari diri. Ibadah lahir dan keadaan batin juga tetap tidak terganggu. Nah, ketika demikian, maka keinginan semacam itu termasuk syahwat yang tersamar. Ingin meninggalkan kerja, ingin meninggalkan usaha, ingin meninggalkan dagang, ingin meninggalkan bertani. Padahal dalam pekerjaan-pekerjaan tadi, agama tetap terjaga, ibadah lancar, tidak tamak hati ini, ibadah lahir batin dalam keadaan tetap tidak terganggu. Jangan ditinggal itu dengan alasan ingin masuk ke wilayah-wilayah tajrid. Kenapa dianggap syahwat? Dianggap syahwat karena manusia yang semacam tadi tidak mau menjalani kehendak Tuhannya dan lebih memilih kehendak dirinya sendiri, lebih memilih keinginannya sendiri. Itu yang disebut tersamar. Karena sekalipun pada lahirnya keinginan itu ialah menjauhi dari dunia dan mendekatkan diri kepada Allah, namun keinginan batin itu yang sebenarnya ialah agar mendapatkan popularitas dengan ibadah dan kewalian,
supaya orang-orang mendatangi. Ya, orang-orang menjadikan dirinya panutan. Untuk itulah manusia yang semacam itu pun rela meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaannya, yaitu mencari penghidupan duniawi tanpa melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang arif menyatakan bahwa kedekatan manusia dengan seorang murid yang belum mencapai kesempurnaan itu bisa menjadi racun pembunuh bagi diri murid itu. Karena bisa jadi murid itu akan terdorong untuk menjauhi kewajiban-kewajiban ibadah dan dikirnya karena ia lebih suka mengharap apa yang akan diberikan oleh manusia, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, keinginan manusia untuk bekerja dan berusaha keras mencari kehidupan duniawi, ini kebalikan dari yang tadi. Padahal Allah telah menyediakan untuk orang tersebut dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Misalnya, dipenuhinya semua sandangnya, pangannya, tempat tinggalnya. Dan di situ sudah merasa tenang. Bisa melaksanakan ibadah. Hatinya damai, walaupun serba kekurangan. Makan seadanya, pakaian seadanya, tutup aurat, tempat tinggal juga seadanya. Tapi hatinya tenang, hatinya nyaman, ibadahnya lancar, tidak terganggu pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang harus ada itu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang tadi tidak sampai meninggalkan ibadah. Nah, ibadahnya tekun. Sikap seperti itu sama dengan mundur dari tekad yang luhur. Karena manusia semacam itu sekarang cenderung bergantung kepada makhluk. Padahal sebelumnya sudah bergantung kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya berbaur dengan orang-orang yang sibuk mengurusi duniawi saja itu sudah cukup membuat tekad luhurmu ternodai. Ketika orang-orang yang tajrid bergaul dengan orang-orang yang sibuk duniawi. Oleh karena itu, yang wajib bagi para salik, peniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ialah tetap diam di tempat yang telah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla baginya, sampai Allah sendiri yang akan mengeluarkannya dari tempat itu, atau karena bisikan setan sehingga ia akan tercebur ke lautan keterasingan dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia keluar sendiri dari apa yang sudah Allah tetapkan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.